Dia punya pekerjaan, dia bekerja di sebuah pemakaman Cina di mana dia mendapatkan teman kerja yang ajaib. Terlalu di luar nalar saya rasa. Entah apakah kemunculan trio ABC ini memang sengaja dipasang untuk sekedar lucu-lucuan atau dengan motivasi apa. Yo, what's up, dudes? Salam sinema sahabat sinemalogi. Aku Jati, Aku Asperger adalah film drama yang disutradarai oleh Fajar Bustomi. Film ini dibintangi Jeffrey Nicole, Hanggini, Dikta Wicaksono, Carissa Peruset, Ziva Magnolia, Keisha Levronka, Mamat Al-Qadiri, Livi Renata, Nope Novian, Gabriel Prince, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang Jati yang diperankan Jeffrey Nicole, ABG dengan sindrom Asperger yang maniak terhadap hal bertema perkereta-apian. Terancam tidak dapat menjalankan rutinitas hidupnya sehari-hari akibat putusnya hubungan kakaknya Daru yang diperankan Dikta Wicaksono dengan Tiara yang diperankan Carissa Peruset yang selama ini selalu terlibat dalam rutinitas harian Jati. Jadwalnya semakin terancam hancur karena Daru nggak tertarik untuk mencari pacar baru. Kesulitan Jati bertambah saat ia harus keluar dari keteraturannya sendiri dalam berstrategi demi meyakinkan Jenar yang diperankan Hanggini, perempuan independen yang ditemuinya di tempat pelatihan sebagai pasangan yang cocok bagi Daru. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Di film ini Jeffrey Nichols memerankan sosok Jati yang berusia 16 tahun jalan yang memiliki kehidupan yang bisa dibilang sangat terstruktur dan sesuai dengan jadwal sebagaimana kereta api yang memiliki jadwal perjalanan. Kita sebagai penonton yang masih awam dengan tema baru ini akan mendapatkan pengalaman sinematik yang cukup menarik. Pemuda dengan Asperger yang masih dianggap memiliki ketergantungan terkait interaksi hubungan sosial atau interaksi dengan sekitar yang belum tentu aktivitas itu bisa dilakukan oleh Jati atau tidak. Diceritakan Jati tidak akan mencuci piring bekas makanannya kalau memang benar-benar bukan gilirannya untuk mencuci piring. Jati tidak akan jalan-jalan naik ke puncak bukit kalau bukan jadwalnya naik bukit. Termasuk jadwal Jati naik bus, berhenti di pemakaman Cina tempat dia bekerja, dan destinasi-destinasi yang sesuai dengan daftar lokasi yang ada di jadwal Jati. Mungkin buat kamu yang masih awam dengan istilah Asperger, film ini bakal terlihat aneh. Karena karakter yang dimainkan oleh Jeffrey Nicole lain dari biasanya. Hampir mendekati karakter yang pernah dimainkan Leonardo DiCaprio di film What's Eating Gilbert Grape tahun 1993. Atau ada Dustin Hoffman di film Rain Man 1988. Kita akan diberi sedikit pemaparan singkat apa itu Asperger versi Jati. Selain menggunakan narasi yang disampaikan oleh suara Jati sendiri, film ini juga memunculkan animasi-animasi untuk memudahkan seberapa rumitnya kualitas hidup seorang Jati yang sangat struktural, intelektual, terjadwal, dan patuh. Karena sekali saja jadwalnya berbeda, bisa jadi Jati akan menjadi tantrum dan membuat Mas Daru, abangnya, datang untuk menenangkan. Aku Jati, Aku Asperger adalah ternyata film adaptasi dari film Swedia yang judulnya Simple Simon, tapi judul aslinya kalau nggak salah baca ya, Arim dan Vince Inga Kansler yang dibintangi Bill Skarsgård saat masih muda 14 tahun yang lalu. Dilihat dari trailernya ada beberapa perubahan dan bentuk-bentuk antisipasi sebagai penyesuaian kebutuhan cerita dan tentu saja supaya film gak terlalu kaku. Jati dan Mas Daru tinggal di Semarang. Jati memiliki obsesi terhadap kereta api, sementara Simon, film aslinya, terobsesi dengan angkasa luar dan perintilannya. Dan sisanya adalah penyesuaian yang mengandung kearifan lokal. Yang lucunya Jennifer versi Simon namanya menjadi Jenar. Sebenarnya Jeffrey Nicole sendiri lumayan berhasil memerankan sosok Jati. Nampaknya dia juga sudah melakukan berbagai riset terkait bagaimana perilaku keseharian seseorang dengan sindrom Asperger, bagaimana cara berinteraksi dengan sekitarnya, bagaimana cara dia melihat kondisi sekitar lingkungannya, bagaimana dia berkomunikasi secara bahasa dengan orang-orang dan lain sebagainya. Hanya saja di sini yang membuat saya terganggu adalah Jeffrey Nicole sendiri usianya saat ini sekitar 25 tahun, sementara Jati dalam ceritanya masih berusia 16 tahun. Secara garis wajah saya agak kurang bisa menerima sih kalau
garis wajah Jati yang terlihat sangat tua. Walau begitu, untungnya kualitas akting Jeffrey Nicole sanggup menutupi keadaan tersebut. Yang salutnya juga adalah selain bisa mengikuti pelatihan khusus di sebuah lembaga yang menerima orang-orang dengan kondisi memiliki sindrom Asperger, Jati itu ternyata juga sudah memiliki pekerjaan, meski usianya masih belum bisa dikatakan dewasa. Dia punya pekerjaan, dia bekerja di sebuah pemakaman Cina di mana dia mendapatkan teman kerja yang ajaib, terlalu di luar nalar saya rasa. Entah apakah kemunculan trio ABC ini memang sengaja dipasang untuk sekedar lucu-lucuan atau dengan motivasi apa. Yang jelas menikmati film ini memang nggak semua harus dipertanyakan. Lagi pula pasti ada alasan yang lebih konkret sih kenapa trio ABC, Ambar Bekri Comal ini kudu diperankan Livi Renata, Nopek Novian, dan Gabriel Prince. Segala bentuk wawasan terkait perkeretaapian dimasukkan di film ini. Dan saya jadi paham kenapa film ini menggunakan background lokasi kota Semarang. Karena nggak ada kota yang lebih identik dengan perkeretaapian selain kota Semarang. Diceritakan, Jati sanggup menghafal segala rute stasiun, penjadwalan kapan kereta datang dan pergi, tiket kereta, dan hal sepele yang berkaitan dengan kereta api, yang bagi Jati tentu saja nggak sepele. Penampilan Dikta sebagai Mas Daru rasa-rasanya cocok dan lebih luwes, nggak kaku. Pas aja saat dia memerankan karakter Daru, sosok kakak yang selalu mengalah dan mencoba semampunya menjadi kakak yang terbaik bagi adiknya. Namun hanya saja ternyata batasan tipis kesabaran Daru ada di saat dunia percintaannya terusik. Sebenarnya ada keanehan juga sih saat Daru yang hidup bertetanggaan dengan pacarnya, yaitu Kiara, yang kemudian Kiara dimasukkan dalam rutinitas kehidupan Jati. Mungkin karena film adaptasi jadi terlihat dipaksakan. Tapi kalau untuk film aslinya sendiri, konteks kumpul kebo sepertinya adalah hal yang lumrah terjadi di Swedia. Namun ketika diadaptasi ke wahana Indonesia yang masih kurang bisa menerima model kehidupan kumpul kebo ini, maka dari itu proses pengadaptasiannya menjadi agak kurang luas dan sangat terlihat memaksa. Walau pada eksekusinya hasilnya tidak terlalu buruk dan Carissa Peruset berhasil memerankan sosok Kiara dengan baik. Tentu saja yang mencuri perhatian di film ini adalah, bagi saya nih ya, adalah sosok Hanggini yang berhasil memerankan karakter Jenar dengan begitu hippinya. Tipikal cewek-cewek free spirit yang memiliki kadar hidup bebas sebebas-bebasnya, selalu ceria dan menyenangkan. Apalagi saat kita tahu bahwa dia memajang lukisan Frida Kahlo, bisa jadi Jenar memang seorang feminis yang kata Jati adalah cewek yang lumayan destruktif. Hanggini berhasil memainkan peran Cegil dengan lancar. Bahkan chemistry yang terbangun di antara Jeffrey dan Dikta semakin kuat saat kehadiran Hanggini di antara mereka. Film ini sebenarnya dipaparkan dengan begitu gamblang dan gak ribet, mengusung tema Asperger, tapi dengan metode yang paling mudah. Memang butuh pemahaman baru sih untuk kamu yang belum begitu mengenal bagaimana cara memperlakukan mereka. Faktanya, memang orang-orang yang memiliki sindrom Asperger ini sering banget mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari sekitarnya. Yang paling sering adalah dikatain orang gila dan semacamnya. Nggak ada orang gila juga sih yang bisa menghafal sesuatu dengan begitu detail dan lancar. Dan sebenarnya mereka spesial dengan cara komunikasinya. Mereka spesial dengan cara berpikirnya. Dan mereka spesial dengan apa yang ada pada diri mereka. Maka dari itu di film ini diceritakan bagaimana sosok Jati yang dengan pemikirannya sendiri mampu membuat analisa versi Asperger agar supaya dirinya dan Mas Darunya bisa kembali hidup normal ala Jati. Usahanya menjodohkan Mas Daru dengan sosok cewek pilihan hasil seleksinya Jati yang menjadi plot utama di film ini. Dan lumayan menghibur sebagai tontonan yang sejujurnya memiliki tema yang lumayan berat. Dan pada akhirnya, Aku Jati Aku Asperger bukanlah film terbaik Fajar Bustami. Masih banyak celah-celah yang rentan dicela di film ini. Faktor-faktor kebetulan yang dibangun di ceritanya membuat kemustahilan kejadian gampang banget disulap menjadi ketidakmustahilan yang hakiki. Tentu saja benang merah di film ini adalah merasa terhubung dengan satu sama lain. Koneksi antar keluarga, sahabat, mitra kerja, teman baru, dan lain sebagainya. Itulah kenapa jalur kereta api selalu muncul di scene-scene tertentu sebagai simbol konektivitas. Meski film ini memasang karakter Jati Asperger sebagai tokoh utama, tapi film tetap berjalan normal seperti biasanya. Kalau kata Jenar sih, keep it real with Jenar. Demikianlah video reaksi dari film Aku Jati Aku Asperger yang sudah tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa, bersinema dahulu, berbahagia kemudian.